Hai semuanya, nama saya Margareta Sarah Victoria, NIM 062 dari Prodi SI 2019B. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang routing statik, cara kerjanya dan juga simulasi dalam Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table. Tapi coba kita bayangkan dengan melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Sehingga routing statik ini tuh cocok untuk jaringan yang tidak besar. Selanjutnya, cara kerja routing statik yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Di sini ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama destination, gateway, web source, dan juga distance. Nah, di sini kita masuk ke percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi di sini ada 3 router utama, di mana router 1 memiliki 4 network, yaitu terhubung dengan PC1 dengan IP 192.168.1.0/26, lalu terhubung dengan PC2 dengan alamat IP sebagai berikut, selanjutnya terhubung dengan router 2 dan router 3. Selanjutnya router 2 ini terhubung dengan 3 network, yaitu PC3 terhubung dengan router 1 dan terhubung dengan router 3 dengan alamat IP masing-masing. Selanjutnya router 3 memiliki atau terhubung dengan 4 network, yaitu dengan router 1, router 2, server 1, dan server 2 dengan alamat IP yang tertera masing-masing. Tak lupa juga untuk mengisi IP konfigurasi pada setiap PC dan server. Selanjutnya, kita masuk ke langkah percobaan, yakni buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Sebelum mengisi IP-nya masing-masing, kita lihat dulu portnya masing-masing. Always support. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang terhubung dengan PC1, PC2, PC3, server 1 dan server 2 ini menggunakan kabel fast ethernet atau kabel tembaga. Sedangkan yang terhubung dengan router-router utama ini menggunakan kabel serial. Oke. Selanjutnya kita matiin dulu biar tidak kelihatan rame. Selanjutnya kita konfigurasi routernya. Di sini serial 2 terhubung dengan router 2 dengan IP seperti ini dan subnet max-nya juga seperti ini. Serial 3 terhubung dengan router 3, fast ethernet 0 terhubung dengan PC1 dan fast ethernet 1 terhubung dengan PC2 dengan alamat IP yang sudah tertera. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan status portnya. Setelah itu di router 2 bisa kita lihat di serial 2 ini terhubung dengan router 1, serial 3 terhubung dengan router 3, dan fast ethernet 0 ini terhubung dengan PC3.
Selanjutnya di router 3 ini serial 2 nya terhubung dengan router 2 dan serial 3 terhubung dengan router 1. Fase Ethernet 0 untuk terhubung dengan server 1 dengan alamat IP dan subnet max seperti ini, dan fase Ethernet 1 ini terhubung dengan server 2 dengan alamat IP dan subnet maxnya seperti ini juga. Setelah itu jangan lupa untuk mengkonfigurasi setiap PC dan server sesuai dengan modul. Kita konfigurasi. Nah, seperti ini. IP-nya 192.168.1.1, subnet max-nya .192 dan default gateway-nya .62. PC2 juga sama. Lalu PC3. Seperti ini, dan server 1. Dan server 2. Oke. Lalu ke proses selanjutnya di modul kita lihat, yakni isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut, di mana router 1 ingin menuju ke PC3 dengan netmax seperti berikut dan melewati gateway router 2 yang terhubung dengan router 1. Selanjutnya ingin menuju ke server 1 dengan netmax seperti berikut dengan melewati gateway router 3 yang terhubung dengan router 1. Selanjutnya ingin menuju ke server 2 dengan netmax seperti berikut dengan melewati gateway router 3 yang terhubung dengan router 1. Selanjutnya router 2 ingin menuju IP network router 1 yaitu PC1 dan PC2. Karena di sini CIDR-nya 26, maka kita ringkas kedua blok tersebut menjadi /25 dengan netmax 255.255.255.128 dengan melalui gateway via router 1 yang terhubung dengan router 2. Selanjutnya ingin menuju server 1 dengan netmax seperti berikut dengan gateway via router 3 yang terhubung dengan router 2. Sama juga seperti server 2 ini. Selanjutnya router 3 ingin menuju PC1 dan PC2 di router 1. Nah, karena dua blok tadi itu sudah diringkas menjadi /25, maka netmax-nya seperti ini dan akan melalui gateway router 1 yang terhubung dengan router 3. Selanjutnya menuju PC3 lalui router 2 dengan netmax seperti berikut dan via router 2 yang terhubung dengan router 3. Langsung kita masukkan ke dalam Cisco. Di sini router 1, pilih config terus static. Nah, tulis di sini seperti tadi, yaitu saya ingin menuju ke PC3 di router 2. Nah, baik, kita add. Nah, udah ada, udah masuk. Dan selanjutnya kita isi semuanya di setiap router seperti ini. Nah, udah ada. Ini yang untuk ke server 2. Ini untuk ke server 1. Sama halnya di router 2, kita lihat di static. Nah, ini untuk menuju ke router 2, server 1 dan server 2. Dan sama halnya juga dengan router 3.
Lalu yang ketiga, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list dengan IP versi 4 CMP dan kirimkan paket simple PDU sesuai dengan perintah berikut. Nah, di sini kita simulation, lalu edit filters yang SMP. Oke. Ya, kita akan coba kirim simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita capture. Mengirim ke router 1, selanjutnya dikirim ke PC 2. Dan komunikasi dua arahnya berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 3. Ini sudah beda router. Nah, akan dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 2 sampai ke PC 3. Nah, ini berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Kita capture, dikirim ke router 1, lalu router 3 dan dikirimkan ke server 1. Server 1 akan mengirimnya balik sampai ke PC 1. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita coba PC 1 ke server 2. Kita lihat. Kita capture jalannya pengiriman PDU ini. Dan akhirnya sampai di PC 1 dan komunikasinya juga berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 1. Oke, berhasil juga. Coba juga dari PC 3 ke PC 2. Oke, berhasil. Coba lagi dari PC 3 ke server 1. Ya, dari PC 3 ke server 2 kita capture. Kita coba lagi dari server 1 dan server 2 yang terhubung dengan satu router. Oke, selanjutnya kita coba dari server 1 PC 1. Selanjutnya dari server 1 PC 2. Dari server 1 ke PC 2. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 1, PC 3. Ternyata semuanya berhasil. Lalu langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya.
Pertama kita ke real time dulu, lalu tracer. Nah, di sini ke menuju PC3 di mana akan dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3 dan sampai di PC3. Sekarang kita coba menuju PC2. Nah, di sini bisa dilihat karena hanya satu router dikirimkan ke router 1 lalu sampai ke PC2. Ini kita coba di server 1. Server 1 yakni .3.3.3.1. Nah, bisa dilihat dia akan mengirimkannya ke router 1 lalu dikirimkan ke router 3 dan sampai di server 1. Nanti kita coba ke menuju server 2. Sama seperti ke server 1, dia akan menuju router 1, dikirimkan ke router 3 dan sampai ke server 2. Begitu juga melakukan tracer di PC3 dan di server. Nah, jadi seperti itulah gambaran besar tentang routing statik dan juga simulasinya dalam Cisco pakai tracer. Sekian dari saya, terima kasih.